A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini mungkin kita pernah mendengar tentang nama-nama alam yang mungkin masih asing bagi kita, seperti alam al-mulk, alam nasut, alam jabarut, alam lahut, dan lain-lain. Di sini akan kita jelaskan, kita jabarkan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan kita yang sangat penting khusus bagi pengamal tarekat. Alam yang pertama adalah alam al-mulk. Alam al-mulk adalah istilah untuk suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allah adalah yang paling rendah dalam wujudnya, terbagi menjadi dua, yaitu yang tertangkap oleh indera jasad dan yang gaib, dalam arti tidak tertangkap, terukur bagi indera jasad. Jadi karena keterbatasan indera jasad kita, ada wujud yang sebetulnya bukan penghuni alam-alam yang lebih tinggi dari alam al-mulk, tetapi juga tidak tertangkap kemampuan indera jasad. Yang terukur oleh indera jasad sebagai contoh adalah tubuh, jasad manusia, jasad hewan, jasad tumbuhan, penghuni alam al-mulk. Yang tidak terukur oleh indera jasad contohnya adalah para jin dengan segala kehidupannya. Jin dengan segala kehidupannya bisa dimengerti oleh indera-indera malakut, indera-indera nafs, jiwa. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam jabarut, alam malakut, dan alam al-mulk dalam dirinya. Bahkan untuk itu Allah menambahkan perangkat qalb, hati, yang dapat melintas ke alam malakut sekaligus alam al-mulk. Jadi qalb, hati, adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah sebagai penciptanya untuk memahami kejadian-kejadian alam malakut maupun menjembataninya dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita, ruh, an-nafs, jiwa, dan aspek jasad kita, juga kolbu, hendaknya kita optimalkan sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian ubudiyah kita kepada Allah Rabbul Alamin bisa sesuai seperti yang dimaksud. Yang kedua adalah alam nasut. Alam nasut ialah alam yang terlihat oleh mata zahir kita ini, alam jasmani yang isinya manusia, hewan, pohon-pohon, asalnya dari unsur air, kejadiannya dari nafsu sawiyah, keluarnya dari mata, wataknya bisa melihat, ilmunya pada tingkat syariat, akalnya hasab mencari, dan orang yang ilmu pengetahuannya masih di alam nasut ini, biasanya orang tersebut hatinya masih lalai atau masih tidur. Ilmu pengetahuannya masih didapatkan dari orang lain, orang awam, bukan bersumber dari dirinya sendiri. Ibaratnya sebuah bak air. Ia berisi air kalau diisi saja, tetapi kalau tidak diisi, ia akan kosong dan kering. Dan orang pada tingkatan ini pada umumnya mudah sekali dihasut. Hidupnya hanya mengikuti pada pandangan umum saja, tidak mempunyai pegangan dan prinsip sendiri. Yang ketiga adalah alam jabarut. Alam jabarut ialah alam yang tidak terlihat oleh mata zahir kita, disebut juga alam rohani. Isinya jin, setan, dan bangsa siluman. Asalnya dari unsur api, kejadiannya dari nafsu amarah, panas keluarnya dari telinga, wataknya bisa mendengar, ilmunya tingkat tarekat, akalnya atau patuh melakukan. Orang ilmu pengetahuannya sudah masuk pada tingkatan alam jabarut. Pada umumnya orang tersebut dikatakan jadab, karena dia sudah dapat melihat dua alam, alam nyata dan alam tidak nyata.
sehingga kelakuannya orang tersebut itu agak sedikit aneh, tidak umum dengan orang lain. Dan biasanya orang tersebut hatinya hidup, dia bisa melihat dan mendengar sesuatu yang sifatnya gaib, walaupun masih tahapan tipuan. Artinya apa yang dia lihat atau didengar tidak semua benar. Kadang bisa tertipu dengan bentuk visual yang menyesatkan, sehingga orang yang masuk alam jabarut harus hati-hati dan waspada. Jangan sampai terperdaya dan menjadi sibuk, lalu lupa dengan tujuan hidup yang sebenarnya. Dia sudah mempunyai ilmunya, pengetahuannya didapatkan belajar dari orang lain, dan juga didapatkannya dari pengalaman sendiri, petunjuk dari Allah. Yang keempat, alam malakut. Alam malakut ialah disebut juga alam para malaikat. Dalam pandangan ahli tasawuf disebut alam qalbi, hati. Penghuninya adalah para malaikat, asalnya dari unsur angin, kejadiannya dari nafsu mutmainnah, tenang, keluarnya dari hidung, wataknya bisa mencium, ilmunya tingkat hakikat. Artinya orang itu sudah betul-betul pasrah, tawakal, mengikuti kehendak yang mengatur saja, karena ia sudah merasakan kehadiran Allah. Dan orang yang ilmu pengetahuannya sudah mencapai alam malakut, maka ia akan bisa melihat suatu alam yang mana penghuninya adalah para malaikat yang serba putih, yang sedang berdiri, rukuk, sujud dan duduk memuji Allah, dan melihat para malaikat tawaf di Baitul Makmur. Dan orang yang mencapai tingkat ini, hatinya dipenuhi oleh nur, cahaya, sehingga di kehidupannya nampak tenang dan tentram. Yang kelima adalah alam lahut. Alam lahut berasal dari kata al-ilah atau ketuhanan. Lahut adalah pribadi Tuhan. Alam lahut terkadang disebut pula alam izzah, alam keagungan, sebagai bagian dari nama-nama sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia merupakan Al-Khaliq, pencipta dalam kaitannya dengan dunia dan akhirat, dan sebagai Tuhan pribadi atau sebagai pribadi yang mendengarkan permohonan, yang mematikan, yang menghidupkan, yang memberi penghidupan, yang mencipta, yang menerima tobat. Adapun alam lahut itu adalah martabat lata'in, artinya tidak ada pernyataan, maka dinamakan alam lahut itu adalah asma zat, artinya isma zat Allah Ta'ala, zat yang belum bernama Allah, hanya dengan bernama zat ahadiyah. Alam lahut ini adalah tingkatan alam yang paling tinggi. Itulah sebabnya malaikat Jibril pun tak mampu sampai kepada alam lahut ini. Sewaktu malaikat Jibril mengantarkan Rasulullah sewaktu malam Isra Mi'raj, maka Jibril hanya dapat mengantarkan hanya sampai Sidratul Muntaha saja. Dan Jibril berkata, "Ya Muhammad, seandainya aku melangkah naik satu langkah saja, maka tubuhku akan hangus terbakar." Jadi pada lapisan terakhir itu, maka Rasulullah naik seorang diri saja untuk bertemu pada Tuhannya. Yang keenam adalah alam ghaib. Alam ghaibi adalah istilah untuk alam qalbin salim, hati yang selamat. Isinya adalah arwah-arwah para nabi, para sahabat, para wali dan orang-orang soleh. Ilmunya tingkat ma'rifat, akalnya falsafah. Artinya orang tersebut mencapai pangkat insan kamil, manusia yang sempurna, manusia sejati. Manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki potensi menyatukan ketiga penghuni tertinggi dari alam jabarut, alam malakut, dan alam muluk dalam dirinya. Bahkan untuk itu Allah menambahkan perangkat qalb, hati, yang dapat melintas ke alam malakut sekaligus ke alam mulk. Jadi qalbi, hati, adalah bagian dari diri kita yang dapat kita gunakan dengan seizin Allah sebagai penciptanya untuk memahami kejadian-kejadian alam malakut maupun menjembataninya dengan indera jasad kita. Ketiga penghuni alam tersebut dalam diri kita, ruh, jiwa, dan aspek jasad kita, hendaknya kita optimalkan
sesuai hukum alamnya masing-masing, agar pengabdian kita kepada Allah Rabbul Alamin bisa sesuai seperti yang dikehendakinya. Sedangkan alam malakut adalah suatu alam yang tingkat kedekatannya dengan aspek Allahnya lebih rendah dari alam jabarut, namun masih lebih tinggi dari alam mulk. Baik alam jabarut maupun alam malakut, keduanya adalah realitas wujud yang tidak dapat ditangkap oleh indera jasadiah kita. Indera jasad biasanya hanya bisa menangkap sesuatu yang terukur secara jasad, sedang alam jabarut dan alam malakut memiliki ukuran melampaui ukuran jasad. Yang ketujuh adalah alam jabarut, malakut, dan mulk. Alam jabarut adalah alam yang paling dekat dengan aspek-aspek ketuhanan. Penghuni alam jabarut adalah sesuatu yang bukan Allah dalam aspek ahadiyah, melainkan dari aspek ahadiyah yang tertinggi selain apapun yang ada. Misal penghuni alam ini adalah nafakh ruh, tiupan ruh Allah yang mampu menghidupkan jasad, ruh al-Quds, roh jasadi yang berinteraksi dengan alam mulki, roh rohani yang berinteraksi dengan alam malakut, roh sultani yang berinteraksi dengan alam jabarut, roh al-Quds yang berinteraksi dengan alam lahut. Kemudian yang kedelapan adalah alam sagir. Alam sagir adalah alam yang kecil, istilah bagi diri kita atau jasad kita. Alam sagir ini adalah manifestasi dari alam kabir atau wujud kecil dari gambaran alam semesta ini. Maka apa-apa saja yang ada di alam semesta ini adalah juga terkandung di alam sagir, badan kita ini. Yang kesembilan adalah alam kabir. Alam kabir adalah keseluruhan alam semesta ini. Alam yang besar, artinya kabir itu adalah besar. Jadi istilah alam kabir adalah alam yang besar, yaitu seluruh alam semesta yang nampak dan bisa kita saksikan dengan mata kita. Yang kesepuluh adalah alam ruh. Alam ruh yaitu alam gaib yang tidak dapat dilihat dengan mata zahir. Alam ruh adalah suatu tempat di mana Allah dahulu menciptakan semua ruh-ruh manusia, dan semua ruh-ruh kita dulu berkumpul dan bertempat tinggal di sini, menunggu giliran untuk ditiupkan Allah ke dalam rahim ibu kita sewaktu usia kandungan 40 hari dan menetap dalam rahim ibu selama 9 bulan 10 hari untuk selanjutnya lahir ke dunia ini. Yang ke-11 adalah alam misal. Alam misal ini adalah istilah dalam kandungan ayah, yaitu masih dalam sulbi seorang ayah, yaitu berupa nutfah, air mani dalam sulbi seorang laki-laki sebelum ditumpahkan ke dalam rahim seorang wanita sewaktu berjima. Yang ke-12 adalah alam ajsam. Alam ajsam ini adalah istilah dalam kandungan ibu setelah nutfah memancar dari sulbi ayah kita melalui zakar pada saat berzima dengan ibu, dan nutfah, air mani, berpindah dari alam misal kepada alam ajsam dalam rahim ibu. Di alam ajsam inilah Allah memproses bentuk kejadian manusia sampai sempurna selama 9 bulan 10 hari, dan setelah itu lahirlah ke dunia ini sebagai insan kamil, bayi yang suci menuju alam insan. Kemudian yang ke-13 yang terakhir adalah alam insan. Adalah alam kita sekarang ini, alam manusia ini, tempat kita tinggal sekarang, atau disebut juga alam syahadah. Maka setelah seorang bayi, selama Allah menciptakan di rahim ibu alam ajsam, selanjutnya lahir ke dunia ini yang disebutkan dengan nama alam insan ini. Demikianlah keterangan tentang nama-nama alam dan tingkatannya. Sebagian alam tersebut sudah pernah kita lalui, dan sebagian lagi ada yang belum pernah kita lalui. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.